Radio visual, tonton yang Anda dengar. Bagus jika tampilannya. Iya, dia mau masuk. Iya, Richard, selamat sore. Baik, terima kasih. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Pelabuhan Peti Kemas, Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, di mana saat ini akan dilakukan launching isolasi apung terpadu yang mana akan di-launching oleh pemerintah Kota Makassar. Untuk saat ini persiapan sudah dimulai, seluruh tamu undangan juga sudah pada datang, dan tempat di belakang saya saat ini, tempat di belakang saya melaporkan, dan Anda juga bisa melihat siaran langsung kami nantinya lewat YouTube RRI Makassar. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 mobil ambulans COVID Hunter yang mana membawa para mereka pasien yang positif namun dengan kondisi OTG seperti itu, positif COVID-19. Nantinya mereka ini akan langsung naik ke tempat isolasi mandiri yang sudah disiapkan di kapal Umsini yang akan di-launching hari ini. Untuk lebih lanjutnya kami akan melaporkan kembali untuk siaran langsung launching isolasi apung terpadu di Pelabuhan Peti Kemas Soekarno-Hatta ini sambil menunggu, dan demikian yang dapat saya laporkan dari Pelabuhan Peti Kemas Soekarno-Hatta Makassar. Kembali ke studio Richard. Ini saat yang tepat untuk tetap sehat, lindungi diri kita dan keluarga. Kita bisa melawan virus yang menyerang, menghadapi semua rintangan menghadap. Ingat selalu pesan RRI, Jangan lupa terus jaga diri kita. Oke, studio. pakai maskermu, gunakan selalu, Cuci tanganmu setiap waktu. jaga jarakmu, Kuatkan imunmu bersama RRI kita tangguh. Jangan lupa ya, selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan, dan siap divaksin. Kita tangguh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya Karnila Kandi melaporkan langsung dari Pelabuhan Peti Kemas, Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, di mana saat ini akan dilakukan launching segera informasi bagi Anda. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 92,9 FM dan juga melalui YouTube RRI Makassar. Dan saat ini acara akan dimulai. Untuk pasien yang akan masuk ke kapal apung ini ada dari 47 puskesmas di Kota Makassar, di mana masing-masing puskesmas ini ada 3 atau 4 orang ini nantinya yang akan naik untuk hari ini. Dan untuk anggaran sendiri ini juga yang banyak dipertanyakan oleh mungkin masyarakat ya, ini biayanya berapa sih, karena ini menggunakan kapal, dan ini kapal menggunakan 2 dek ya, ini dek 3 dan dek 4 di situ. Nah, untuk biaya sendiri ini setiap bulannya ini akan pemerintah Kota Makassar mengeluarkan biaya sebesar 1,5 miliar rupiah per bulan. Nah,
Ini lumayan besar ya. Nah, pemerintah sendiri sudah menyiapkan 804 tempat tidur di atasnya. Dan posisinya ini berada di dek 3 dan juga dek 4, yang mana ini merupakan dek untuk berlangsung acara KM Umsini. Ini adalah dek ekonomi ya, bukan dek kelas seperti itu. Sedangkan untuk dek 2 ini tempat bagi para nakes nantinya yang akan memberikan pelayanan bagi para pasien ini sendiri, pendengar. Dan saat ini proses sendiri akan dilakukan. Nantinya wali kota sendiri juga akan melihat seperti apa kondisi di atas, kemudian bagaimana pelayanan dan juga sistem pengamanan bagi para pasien yang akan melakukan isolasi apung di sini. Dan dari kabar yang kami peroleh bahwa setelah seluruh pasien naik, mereka akan dilayarkan kurang lebih 200 mil dari dermaga. Dan jika sebelumnya kami mendapat informasi bahwa ada 500 orang yang akan naik ke kapal Umsini ini, namun ternyata seiring berjalannya waktu dalam kurun waktu 1 bulan ini, dari total konfirmasi positif dengan OTG ini ada 500, sudah berkurang sisa 200 orang, sedangkan yang terdaftar saat ini masih 100 lebih, seperti itu pendengar. Dan dapat kami informasikan pula bahwa sebelum di launching di sore ini, pagi tadi juga dilakukan penandatanganan kerjasama KM Umsini bersama pihak terkait. Selanjutnya kita dengarkan sambutan Wali Kota Makassar. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wa syukrillah wal haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kita hormati Direktur Usaha Angkutan Penumpang PT Pelni, Pak Sadikin. Yang saya hormati yang mewakili dan Lantamal, Bapak Aspotmar 6. Yang saya hormati Forkompinda Kota Makassar, Pak Kapolrestabes, Pak Dandim, Ibu Kajari, Pak Kapolres Pelabuhan, dan jajaran TNI Polri yang lain-lain yang hadir di sini, Ditpol Airut, Brimob, kemudian Marinir. Yang saya hormati Kepala Kesyah Bandaran Utama Makassar. Yang saya hormati Bapak Kepala Otoritas Pelabuhan Makassar. Yang saya hormati Dirut PT Pelni dan jajaran, Dirut PT Pelindo 4 Makassar, Ketua ID, dan teman-teman media dan hadirin yang saya hormati, terkhusus saudara-saudara kita yang memanfaatkan fasilitas isolasi apung terpadu pada sore hari ini. Alhamdulillah, melalui perjalanan yang begitu ketat, kerjasama dan kolaborasi yang begitu intens, serta diskusi-diskusi yang begitu cukup memakan pikiran, akhirnya hari ini kita menyaksikan pemanfaatan kapal Umsini menjadi isolasi apung terpadu yang terdiri atas 3 kegiatan besar, yaitu recovery atau kegiatan penyembuhan. Dalam standar prosedur kesehatan, tentunya tupoksi ini lebih banyak ke teman-teman dokter dan nakes, baik itu dalam lingkup pemerintah Kota Makassar maupun dalam lingkup teman-teman kampus dan Ikatan Dokter Indonesia serta PPNI. Yang kedua adalah training motivasi. Ini tentunya adalah bahagian yang berbeda dengan biasanya. Bersama motivator ulung Kota Makassar. Mudah-mudahan ada yang hadir di sini mewakili beliau, ada ya Ibu Maya. Ya, insya Allah akan mengisi bukan hanya penyembuhan saja, tapi mengisi relung-relung pikiran dan motivasi bagi mereka yang insya Allah mereka setelah turun dari kapal ini dalam keadaan sembuh juga mendapatkan bekal sebagai influencer yang kuat, strong influencer bagi masyarakat, terutama dalam melawan COVID-19. Dan yang ketiga adalah sport and recreation, memanfaatkan kapal. Di kapal kita bisa berjemur, di kapal kita bisa lihat laut 360 derajat, di kapal ada udara laut yang penuh klorin yang cukup menyembuhkan, punya garis horizon yang begitu luas, ada pancing 100 pancing yang kami siapkan
sehingga bisa berinspirasi sambil memancing, bisa menulis buku. Kita berdoa dengan baik, ada musholanya yang begitu cantik, dan setiap waktu salat selalu ada azan. Begitupun teman-teman dari agama Kristiani dan agama-agama lain itu bisa beribadah di atas kapal ini. Kita terutama kita juga punya program yang dipaket per hari di HP masing-masing tentang nasionalisme, seperti tadi apa yang menjadi usulan Pak Dirjen, tentang hiburan, tentang motivasi, ceramah agama, itu lengkap. Dan malam harinya ada kuis yang kalau berhadiah insya Allah dia dapat hadiah, tapi keluarganya di darat yang terima, insya Allah. Jadi ini hal-hal menjadi ide dari konten kreator anak muda. Jadi kami juga melibatkan para anak muda, para konten kreator. Dan insya Allah hal ini menjadi bahagian untuk memperkaya isolasi apung terpadu ini. Untuk tidak berlama-lama, saya ingin menyampaikan kepada seluruh istilah kami isomen dan isowoman, ya. Jadi ini keren namanya. Ya, saya juga ini adalah penyintas. Tidak usah khawatir, apalagi cuma OTG dengan ringan. Insya Allah kalau kena air laut selesai. Insya Allah lebih sembuh, lebih baik lagi dan lebih cepat pulih. Dan insya Allah kita telah memperjuangkan keselamatan keluarga kita. Sekali lagi, penyakit ini sangat biasa, kadang-kadang tidak terlihat sehingga orang pandang enteng. Saya kan cuma flu-flu biasa, biar di rumah saja. Tapi dia tidak tahu itu sangat menularkan bagi anak-anak, istri, dan orang tua kita. Maka semua yang isolasi di kapal ini, termasuk isolasi ada juga fasilitas terintegrasi oleh pemerintah provinsi dan teman-teman di Bapelkes, adalah orang-orang pejuang kemanusiaan karena menyelamatkan orang lain dari penularan, dan orang yang punya komitmen memutus tularkan COVID-19 di masyarakat. Untuk itu, atas ridha Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh kita semua, orang yang betul-betul konsen dan mengikuti proses ini, izinkan saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, isolasi apung terpadu, recovery, training, and recreation, saya nyatakan dimanfaatkan mulai saat ini. Semoga hal ini bukan hanya gagah-gagahan, tetapi hadirnya kapal Umsini ini mengandung banyak hikmah. Terlihat kolaborasi pusat daerah, TNI, Polri, dan pemerintah, unsur kepelabuhanan dan non kepelabuhanan, semua beradu dan berpadu dalam sebuah sistem untuk mengadakan fasilitas ini. Dan insya Allah walaupun ini yang pertama, insya Allah bukan yang terakhir, karena ada 4 daerah lain yang akan mengikuti kita. Tapi paling tidak hadirnya kapal Umsini ini sebagai tempat fasilitas kesehatan untuk isolasi meringankan beban rumah sakit kita yang hari ini makin hari makin naik bornya. Terima kasih, semoga menjadi amal jariah bagi kita semua, dan insya Allah kita selalu mendoakan agar kapal ini bisa berfungsi secara maksimal. Mulai hari ini insya Allah para isoman dan isowoman akan memanfaatkan fasilitas ini dengan program-program yang insya Allah akan memberikan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Wali Kota Makassar. Hadirin yang kami hormati, hari ini 2 Agustus 2021 telah dilaunching pengoperasian tempat isolasi apung terpadu oleh Wali Kota Makassar. Dan sesaat kita akan menyaksikan bersama-sama tim kesehatan, tim medis akan melakukan
Dan pendengar, tindakan sebelum secara dilakukan cepat launching sore ini, bagi tadi dia para sempat, pasien mengungkit sedikit. yang Jadi, berada pagi di tadi mobil dilakukan ambulans penandatanganan, COVID Hunter. kerjasama Untuk itu, antara ke para Wali tim Kota medis, Makassar kami dari silakan Komando untuk bersama melakukan dengan tugas Kementerian Anda semua. Perhubungan RI dan juga PT Perlu Pelni kami ingatkan Persero kembali, tentang, penyelenggaraan tetap mengikuti tempat isolasi apung terpadu di protokol KM kesehatan Umsini, yang mana, dan tidak diwakilkan diperkenankan oleh Dirjen selain Perhubungan Laut petugas Republik Indonesia. berada di Dan zona merah. Saat ini pendengar, para isoman ataupun isoman Hari yang ini dikatakan oleh Senin Pak Wali 2 Kota tadi Agustus sudah mulai naik di 2021. atas kapal. Ini juga masih ada Tempat tersisa, isolasi sebagian apung sudah ada di atas, terpadu sebagian juga masih akan ada di, difungsikan bagi para pasien mobil ambulans yang dan disiapkan insya Allah yang kita telah saksikan berada bersama-sama di pelabuhan ini, para petugas yang mana di mobil kesehatan ambulans ini ditulis untuk melakukan tugasnya Makassar menangani Recover dan para Hunter, pasien ya, seperti itu. COVID-19 Dan saat ini yang seluruh, tentunya tamu undangan dari petugas medis sendiri tengah yang menyaksikan akan proses yang akan dilakukan oleh Wali Kota tindakan Makassar, secara cepat yang dan mana tepat akan bagi melihat para secara langsung isoman nantinya dan isowoman. para isoman dan isowoman ini naik ke atas kapal dan bagaimana Ini nantinya merupakan memanfaatkan salah satu kamar-kamar tempat yang isolasi ada apung yang sudah terpadu disiapkan oleh pertama pemerintah di Kota Indonesia, Makassar. yang digagas oleh Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto yang insya Dan Allah pendengar, untuk Anda ketahui juga bahwa untuk di Kota Makassar ini, untuk masyarakat yang terkonfirmasi positif yang mana mereka termasuk dalam OTG atau orang tanpa gejala, ini disiapkan tempat isolasi apung baru satu tempat ini di KM sini, karena memang kemarin lonjakan jumlahnya lumayan banyak hingga 500, dikhawatirkan jumlahnya bertambah sehingga ide ini diambil oleh Wali Kota Makassar. Namun rupanya seiring berjalannya waktu jumlah ini semakin menurun, sudah banyak yang sembuh seperti itu. Namun tetap saja pemerintah kota menyiapkan tempat yang lumayan banyak di sini karena tempat tidur yang disiapkan ini ada 804 tempat tidur seperti itu. Ya pendengar, sayap-sayap Anda mendengarkan, ini adalah mobil ambulans yang disiapkan oleh pemerintah Kota Makassar dengan latar biru putih bertuliskan Makassar COVID Hunter. Mobil-mobil ambulans inilah yang disiapkan di tiap-tiap kecamatan untuk mengangkut para pasien-pasien positif COVID-19 seperti itu, baik mereka yang tanpa gejala maupun dengan gejala, yang kemudian nantinya akan diantar ke rumah sakit bagi mereka yang bergejala dan juga bagi mereka yang memiliki komorbid seperti itu. Dan nantinya jika setelah launching hari ini masih ada masyarakat yang mungkin terkonfirmasi positif, mereka akan diantar oleh para petugas dari tiap-tiap puskesmas di kecamatan untuk kemudian diantarkan langsung ke KM Umsini ini. Kita saksikan bersama-sama. Baik. COVID Hunter ini disterilisasikan tentunya oleh Memang pemerintah tim Kota Makassar, Nakes pendengar, meluncurkan Makassar Recover ini dengan berbagai programnya seperti Makassar COVID Hunter, kemudian dari tiap-tiap RT dan kelurahan ini juga diberikan seperti Master Recover seperti itu. Master Recover ini yang akan mengakomodir para warganya jika ada yang terpapar COVID-19 seperti itu. Dan selain disiapkan APD bagi para pasien yang terkonfirmasi positif, ini saat ini juga dari pantauan kami dilakukan penyemprotan disinfektan bagi seluruh mobil ambulans Makassar COVID Hunter ini, yang mana baru saja mengantarkan pasien positif ya untuk naik ke atas KM Umsini ini. Satu persatu mobil ambulansnya bergiliran berputar karena memang sedari tadi mengangkut 3-4 orang. Satu mobil itu 3-4 orang yang diantarkan ke pelabuhan ini. Dan saat ini juga sudah ada para nakes yang baru datang dan juga sejak kemarin ini dari berbagai rumah sakit yang ada di Kota Makassar. Tadi juga saya sempat ngobrol-ngobrol sama salah satu dokter yang sudah siap untuk memberikan pelayanan mulai hari ini di KM sini dari Rumah Sakit Pelamonia. Dikatakan tadi bahwa untuk sistem
perawatannya sendiri, ini para nakes akan diberikan shift ya, ini 3 shift pagi, siang, dan sore. Jadi ketika mereka melakukan shift pagi, jadi sistem kerjanya sama seperti di rumah sakit, namun mereka berada di atas kapal seperti itu. Nah, jika mereka berada di atas kapal kemudian akan turun, ini akan dijemput dengan kapal kecil menuju ke dermaga. Jadi bisa dibilang cukup aman bagi pasien positif, jadi tidak mungkin untuk turun ke darat sampai mereka sembuh. Ini juga masih terus dipantau apakah mereka akan berada di atas kapal nantinya selama 5 atau 7 hari seperti itu. Untuk penggunaan KM Umsini ini sendiri dari Dinas Kesehatan mengungkapkan bahwa penggunaannya melihat tingginya kasus konfirmasi nantinya, apakah ini bertambah atau justru berkurang begitu pendengar. Maka jika memang dalam prosesnya pasien semakin berkurang, maka otomatis KM Umsini ini tidak akan digunakan lagi, dan tentunya harapannya seperti itu. Nah, saat ini satu persatu masih ada nakes dan juga pasien yang naik ke atas. Satu persatu pasien masih naik ke atas kapal, yang mana juga membawa barang-barang mereka seperti pakaian, tas, dan juga bantal. Baik pendengar, sampai di sini laporan kami dari Pelabuhan Peti Kemas, Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, di mana telah dilakukan launching oleh Wali Kota Makassar Ramdan Pomanto penggunaan KM Umsini, kapal Pelni Umsini, isolasi apung terpadu bagi 100 lebih isoman dan isowati. Saya Karnila Kandi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore. Kembali ke studio.